Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang narapidana dalam sebuah penjara bernama Ananta yang sedang memandangi foto dirinya bersama anak perempuannya. Ananta yang melanjutkan memandang rembulan terlihat mendendangkan lagu kesukaannya. Tiba-tiba seorang sipir penjara masuk dan mengabarkan bahwa waktu eksekusi mati baginya sudah tiba. Ananta lalu dibawa menuju lokasi eksekusi. Para petugas polisi bersiap dengan senjata masing-masing untuk melaksanakan eksekusi mati sesuai prosedur dan tembakan pun dilepaskan. Scene berpindah memperlihatkan sebuah kafe. Seorang gadis bernama Sasti dengan ukulele bersama grup musiknya tampil dengan memukau. Namun, sorot mata Sasti yang melihat penampakan gadis kecil di sudut ruangan membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Sepulang dari kafe, Sasti didatangi seorang sipir penjara yang meminta bantuannya. Sipir tersebut mengajaknya untuk ikut ke penjara, di mana di gerbang penjara telah banyak wartawan yang menanti untuk meliput berita eksekusi mati seorang pembunuh dan pembantai keji bernama Ananta. Ternyata Sasti adalah putri Ananta. Ternyata Ananta yang telah dieksekusi sebanyak 2 kali tak juga menemui ajalnya. Saat itu Ananta sempat berbisik kepada sipir bahwa dirinya hanya bisa dibunuh oleh darah dagingnya, yaitu Sasti. Sasti tentu saja tidak mau, akan tetapi saat listrik di seluruh penjara padam, Ananta yang kembali bangun meskipun sudah dieksekusi mati, mengamuk pada semua sipir dan terlihat menyerang Sasti. Mau tidak mau, Sasti menggunakan senjata api polisi yang terjatuh untuk membunuh Ananta. Sasti lalu terkenang akan kebersamaan indahnya bersama sang ayah yang sangat mencintainya. Sang ayah pula yang mengajarinya mendendangkan lagu kesukaan ayahnya dan bagaimana cara memainkan ukulele. Sasti menangis sehancur-hancurnya di hadapan jasad ayahnya. Seorang wartawan wanita bernama Jayanti yang sahabatnya turut menjadi korban pembantaian Ananta tampak gigih untuk meliput berita tentang eksekusi Ananta. Ia banyak menggali informasi tentang Ananta, bahkan dia berasumsi bahwa Ananta menganut ilmu hitam Banaspati. Kepala penjara lalu menawarkan 2 opsi untuk penguburan jasad Ananta. Opsi yang pertama adalah di penjara dan opsi kedua adalah di kampung halaman Ananta yang letaknya cukup jauh, yaitu di Cimacan. Sebagaimana permintaan Ananta sebelum dieksekusi. Sasti pun menuruti keinginan ayahnya untuk dimakamkan di Cimacan. Keberangkatan pun dipersiapkan hampir menjelang tengah hari. Petugas yang turut mengantar jenazah tersebut bernama Yama. Menurut Yama, rute tol yang sangat penuh membuat mereka harus menempuh rute biasa yang sedikit agak lama. Perkiraan sampai di Cimacan adalah jam 9 malam. Mengendarai sebuah mobil dengan jasad Ananta di belakangnya, Sasti dan Yama memulai perjalanan. Jayanti sang wartawan yang melihat mobil jenazah Ananta mengambil inisiatif untuk mengikuti mobil tersebut. Sementara itu di kampung halaman Ananta, lurah desa yang bernama Dirman terlihat mulai mendengarkan suara-suara aneh. Ditambah meja sesajen seorang tetua di desa tersebut yang bernama Ki Endang berguncang sangat hebat, seolah-olah memberi pertanda akan kehadiran jasad Ananta. Beberapa jam setelah perjalanan, Yama yang kebelet buang air kecil memberhentikan mobilnya di sebuah kedai kecil yang sepi. Ia meninggalkan Sasti yang kala itu tampak kelelahan dan tertidur. Di dalam kedai, ia meminta izin pada ibu-ibu pemilik untuk menumpang toilet. Namun, di dalam toilet terdengar dobrakan berulang kali dari arah luar. Namun, tidak ada siapapun di sekitarnya. Yama bahkan mendengar suara tangisan seorang wanita. Alangkah terkejutnya Yama tak kala mengetahui bahwa sosok ibu-ibu pemilik warung adalah jin atau makhluk halus tempat tersebut yang mengaku merasa terganggu dengan kedatangan jasad Ananta. Sementara itu, Jayanti telah menyusul mobil jenazah mereka. Ia segera turun dan melihat jasad di dalam mobil. Jayanti juga berusaha menggali informasi kepada Sasti. Akan tetapi, Yama yang ketakutan segera memacu mobilnya meninggalkan kedai yang ternyata sudah lama tidak dihuni. Di kampung Cimacan, warga berkumpul di rumah
lurah desa mereka yang bernama Dirman, di mana terlihat istri lurah tersebut yang bernama Mumun menangis karena mengaku dipukul oleh suaminya. Mumun juga menceritakan bahwa sikap suaminya juga berubah aneh semenjak mendapatkan kabar tentang pemakaman jasad Ananta di kampung mereka. Bahkan yang terjadi selanjutnya lebih mencengangkan ketika anak-anak desa melihat Dirman bunuh diri dengan menggantungkan dirinya di atas pohon. Di dalam perjalanan mobil jenazah, Yama mendengar berita tentang Ananta yang digosipkan memiliki ilmu banaspati dari orang-orang. Namun, Sasti yang tidak percaya tentang gosip mengenai Ananta tampak marah pada Yama. Hari sudah semakin gelap. Di radio mobil mereka mendengar berita bulan purnama merah yang akan muncul malam ini. Fenomena yang dapat membangkitkan kekuatan mistis. Saat itu, Yama meminta izin untuk menepikan mobil sebab ia kembali ingin buang air kecil. Lagi-lagi saat mobil berhenti, Jayanti kembali menyusul. Ia mulai mengajukan pertanyaan yang mengganggu Sasti. Beruntungnya Yama segera muncul dan memacu mobilnya. Di rumah lurah desa Dirman, warga membacakan Yasin untuk mendoakan arwah lurah mereka. Saat itu warga desa menyerahkan handphone milik Dirman kepada Ki Endang sebab mereka tak ingin menyetujui pemakaman Ananta di desa mereka. Mereka takut bernasib sama seperti lurah desa. Semua peristiwa yang terjadi yang seakan-akan menolak Ananta untuk dikuburkan di Cimacan. Bahkan saat melewati jalanan hutan yang sepi, mobil yang membawa jasad Ananta tiba-tiba mati. Padahal sebelum berangkat, Yama telah memastikan mesin mobil telah dalam keadaan sehat. Apalagi mereka tak memiliki sinyal handphone untuk meminta bantuan. Di sisi lain, pemakaman jasad Dirman dilakukan malam itu juga. Mumun, istri Dirman, tiba-tiba berteriak karena dirasuki oleh sebuah sosok. Ki Endang pun segera turun tangan. Saat Yama dan Sasti menunggu bantuan, sebuah sepeda motor berisi 2 orang pemuda melintas dan menawarkan diri untuk membantu mendorong mobil sementara Sasti mengendalikan setir. Akan tetapi, tiba-tiba jasad berbalut kain kafan Ananta terlonjak keluar dari mobil dan menimpa tubuh seorang pria, membuat kedua pria yang membantu mereka melarikan diri ketakutan. Namun, Sasti tampak sedih sembari memeluk jasad ayahnya. Anehnya, tiba-tiba mobil mereka hidup kembali dengan sendirinya. Mereka segera memasukkan jasad Ananta dan melanjutkan perjalanan. Tapi lagi-lagi mobil tersebut kembali susah untuk dilanjutkan. Terlihat bannya tersangkut di lubang dan sulit untuk keluar. Yama pamit pada Sasti untuk mencari bantuan dan meninggalkan Sasti seorang diri bersama jasad ayahnya di mobil. Sasti lantas mendengar suara dan sosok ayahnya memanggilnya dalam kegelapan di luar mobil. Ayahnya mengucapkan permintaan maaf karena telah meninggalkannya dan meminta Sasti untuk segera bergegas untuk menguburkannya. Sebab di sisi lain, Yama yang semula mengira bertemu dengan rombongan orang yang dapat memberikannya bantuan, ternyata bertemu dengan setan-setan menyeramkan penandu keranda mayat yang mengejarnya. Ia segera memasuki mobil dan berusaha untuk melarikan diri dari sosok manusia dengan lidah panjang. Tetapi ketika mobil berhasil keluar dari lubang dan bergerak mundur, mereka justru menabrak mobil wartawan wanita yang mengikuti mereka. Wartawan tersebut pingsan karena kepalanya terluka akibat benturan. Yama lalu mengajak Sasti untuk memindahkan jasad Ananta ke mobil Jayanti, sebab selanjutnya mobil Jayanti lah yang akan mereka gunakan. Dengan Jayanti yang tidak sadarkan diri bersender pada jasad Ananta di kursi belakang. Namun ada saja kejadian yang terus menghambat langkah mereka menuju kampung Cimacan. Bensin mobil yang habis membuat mereka harus mencari SPBU terdekat. Saat mengisi bensin mobil, masing-masing dari Yama dan Sasti tak luput dari gangguan-gangguan mistis. Sasti yang kala itu mencari toilet melihat sosok perempuan yang menangis di musola. Akan tetapi sosok tersebut justru adalah jin yang menyerupai dirinya. Begitu pula Yama, ia turut melihat sosok menyeramkan yang menyerupai Sasti. Segera saja mereka meninggalkan SPBU begitu bensin terisi. Bulan purnama semakin merah, mobil mereka akhirnya sampai di kampung Cimacan. Saat itu Ki Endang yang berada tak jauh dari mobil mereka segera menghampiri. Ki Endang yang melihat jasad Ananta lantas memperkenalkan dirinya sebagai Wawa dari Sasti atau abang kandung Ananta.
Saat itu pula Jayanti yang tersadar berteriak histeris karena melihat pocong di sampingnya. Saat itu jasad Ananta ditinggalkan di mobil sementara mereka masuk ke dalam rumah Ki Endang. Melalui cerita Ki Endang ternyata ilmu Banaspati dulu adalah milik guru mereka yang dibunuh menggunakan keris Majapahit oleh orang-orang tak dikenal saat sedang tidur. Saat itu Ananta yang berkunjung menjadi sarang baru bagi iblis Banaspati. Padahal itu bukan keinginan Ananta. Karena itulah ia menjauh dan meninggalkan Sasti. Ketakutan semakin terjadi manakala ternyata iblis Banaspati akan semakin kuat saat jasad Ananta tidak dikuburkan di kampung halamannya lewat dari 24 jam setelah kematiannya. Bukan hanya dikubur, tapi jasad tersebut juga harus ditusuk dengan keris Majapahit. Dan waktu yang tersisa tinggal 30 menit lagi. Sasti yang tidak izin jasad ayahnya disakiti lagi dengan ditusuk menggunakan keris tampak sangat marah. Saat itu orang-orang kampung turut berdatangan ingin menolak pemakaman dan membakar jasad Ananta. Tapi di mobil, jasad Ananta justru menghilang. Karena ketakutan, warga desa berlarian untuk pulang dan mengunci pintu sesuai arahan Ki Endang. Padahal dalam kegelapan ternyata Sastilah yang membawa jasad Ananta. Ia menyeret jasad ayahnya sekuat tenaga. Mungkin niatnya adalah mencari tanah penguburan. Ki Endang, Yama, dan Jayanti akhirnya menemukan keberadaan Sasti dan jasad Ananta. Mereka pun terkejut manakala waktu bagi mereka telah habis. Bulan merah telah penuh dan membangkitkan kekuatan Banaspati dalam tubuh Ananta. Ki Endang mencoba melindungi Sasti, Yama, dan Jayanti dengan mencoba menusuk pocong Ananta dengan keris. Akan tetapi saat berhasil ditusuk, jasad pocong tersebut adalah Sadirman, bukanlah Ananta. Ternyata Ki Endang gagal mengabulkan permohonan Ananta yang saat itu merasuki tubuh Mumun. Permohonan bahwa kalau nanti jasad Ananta bangun saat bulan purnama merah penuh, itu bukanlah Ananta, melainkan Banaspati yang ingin berpindah dan menguasai tubuh Sasti. Tapi semuanya sudah terlambat. Dari kejauhan, Banaspati dalam tubuh Sasti tersenyum sambil melajukan mobilnya menjauh dari desa Cimacan membawa jasad Ananta yang telah membusuk bersamanya. Demikianlah alur cerita dari film Pocong The Origin. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye!